Halo teman-teman, saya akan kembali general reading. Kita akan mencoba melihat energi dari dia yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu. Oke, seperti biasa saya akan mengambil energi dari beberapa deck. Kita akan mulai dari deck yang pertama dan deck yang akan kita baca kemudian kita kesampingkan terlebih dahulu. Dia yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu. Oke, untuk kartu yang pertama, Knight of Wands ya, dan di kartu berikutnya ada Page of Swords ya. Kalau saya melihat energi dari kartu ini ya, kartu pertama, seseorang ini ya yang sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu ya, saat ini dia menikmati kebebasannya, dia menikmati segala sesuatu hal yang dulu pada saat dengan dirimu ada intensitas ya. Di situ dia tidak bebas untuk melakukan hal tersebut. Misalnya saja dia saat ini bebas untuk pergi menghabiskan waktu dengan teman-temannya ya. Atau dia menikmati hobinya ya. Atau dia menikmati pekerjaannya, bisnisnya ya. Tanpa dia berpikir bahwa dia harus membagi waktunya untuk pasangannya, misalnya seperti itu. Untuk kartu yang kedua, Page of Swords ya. Di sini terlihat seseorang ini ya. Dia masih mengamati dirimu ya. Mungkin karena di sini dia berpikir bahwa dirimu adalah seseorang yang ya, dia masih mencintai dirimu ya. Kalau dilihat dari energi sebelumnya ya, dimana dia merasa bahwa dia menikmati kebebasannya. Tetapi di satu sisi, kenapa dia masih memperhatikan dirimu ya? Ya artinya jauh di lubuk hatinya masih ada kepedulian ya. Oke, jadi di sini dia memperhatikan dirimu secara detail, siapa saja yang dekat dengan dirimu. Kemudian apa yang menjadi aktivitasmu saat ini ya. Lalu dia juga memperhatikan ya, kira-kira dirimu setelah tidak ada dirinya atau dirimu saat ini tanpa hari-harinya bersama dengan dirinya, apakah dirimu lebih bahagia ataukah dirimu mencari-cari dirinya ya, seperti itu. Dia penasaran dengan hal tersebut ya. Untuk kartu berikutnya The Lovers ya. Di sini ada seseorang yang tidak mendukung hubungan kalian ya. Ini juga bisa diartikan ya, bisa di dalam hubungan antara dengan dirimu dan dirinya ada orang ketiga juga bisa, atau orang yang dia sering berkata-kata menggiring opini negatif tentang dirimu dan seseorang ini percaya ya, termakan omongannya, bisa seperti itu. Diilustrasikan di kartu ketiga ada seseorang yang memegang ular, di belakang dua orang yang sedang berpasangan ya. Jadi yang sedang berpasangan ini tidak tahu bahwa di belakangnya ada orang yang sedang memegang ular ya. Jadi bisa jadi ini adalah rencana jahat dari orang tersebut untuk memisahkan kalian juga bisa ya, atau membuat kalian semakin runyam masalahnya juga bisa ya. Oke, untuk kartu berikutnya Five of Swords ya. Di sini seseorang ini terkadang galau ya, karena ada pertentangan di dalam hatinya. Dan di kartu berikutnya Knight of Swords ya. Di dalam permasalahan antara dirimu dengan dirinya, kelihatannya ada kata-kata yang diucapkan secara spontan yang membuat dirimu sakit hati atau dirinya sakit hati juga bisa ya. Bisa dari dirimu yang mengucapkan kata-kata tersebut dan dia saat ini masih merasa sakit hati dengan kata-kata dirimu yang waktu itu dirimu ucapkan ya.
Bisa juga vice versa, dirimu sakit hati dengan apa yang dia katakan kepada dirimu, ya. Atau ada sikap yang membuat dirimu tidak dihargai, begitu juga bisa berpotensi sebaliknya di sini. Dan itu adalah hal yang dilakukan karena ada dorongan emosi ya pada saat itu, ya. Oke, untuk kartu berikutnya Two of Pentacles ya. Di sini seseorang ini ya, saat ini dia fokusnya bukan hanya tentang asmara ya. Dia berpikir seperti itu. Dia mungkin harus fokus dengan apa yang ingin dia capai di dalam hidupnya ya. Jadi dia seperti seseorang yang ingin balance dengan segala sesuatu hal yang menurutnya itu juga prioritas di dalam hidup ya. Oke. Untuk kartu berikutnya ya, Four of Swords ya. Ya, dia juga jenuh dengan permasalahan di dalam hubungan yang menurutnya itu sering terjadi dan tidak bertemu dengan solusi yang membuat kalian berdua merasa puas dengan solusi tersebut ya. Bisa juga di sini di kartu sebelumnya Two of Pentacles ini juga bisa berbicara tentang adanya pilihan dua orang yang sedang sulit untuk dia pertimbangkan ya, karena dua orang ini sama-sama menarik. Bisa seperti itu. Ada potensinya sekitar 40% ya, cukup besar potensinya. Mohon maaf, ini harus saya katakan ya. Oke, walaupun ada sebagian ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Two of Pentacles ini berbicara tentang prioritas yang lain di dalam hidupnya yang juga saat ini menjadi pertimbangannya untuk dia prioritaskan ya. Oke. Kita ambil dari deck yang kedua. Untuk kartu yang pertama The Moon ya. Di sini ada komunikasi yang memang tidak baik ya di antara kalian ya. Mungkin karena tadi pemicunya ada di baris pertama ya, Knight of Swords ya. Di situ ada luapan emosi yang membuat kalian ya, bisa salah satunya ya bersikap spontan ya. Oke. Di kartu pertama The Moon ini juga bisa diartikan adanya janji yang masih ditunggu oleh salah satu pihak ya untuk direalisasikan ya. Karena janji itu sepertinya adalah hal yang harus untuk ditepati ya, itu bagi salah satu pihak ya. Bisa juga di sini masih ada permasalahan yang belum selesai, di mana itu adalah sebuah pertanggungjawaban ya. Dan di sini ada seperti perasaan ya, menunggu ya, yang terlihat di energi kartu pertama, menunggu tanpa kepastian ya, karena memang orang yang memiliki janji tersebut tidak tahu apakah dia akan menepati atau tidak ya. Oke, untuk kartu kedua Ten of Swords ya, seseorang ini dia merasa bahwa di dalam hubungan ini dia tidak bertemu dengan solusi ya. Jadi dia merasa ada banyak permasalahan yang dia tidak tahu jalan keluarnya, dan dia seperti sudah lelah, dia tidak memiliki energi lagi ya. Dia berpikir bahwa masalah di dalam hubungan ini seperti benang kusut yang dia nggak bisa mengurai ya. Jadi dia ingin menyerah di sini. Terlihat energinya begitu tidak bersemangat ya. Walaupun ada perasaan cinta di sini, dia masih nggak mau kehilangan dirimu ya. Terlihat di kartu berikutnya. Oke, di kartu ketiga The Hermit ya, dia seperti seseorang yang banyak menarik diri ya, untuk dia seperti ingin mencari tahu, ingin merenung ya. Kelihatannya dia seperti dihadapkan dengan perasaan bersalah juga bisa di sini. Dia bersalah tapi dia tidak tahu
bagaimanakah dia harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Di kartu kedua ya, Ten of Swords, lalu ada The Hermit ya. Kalau dikorelasikan dua kartu ini ya, disimpulkan bisa ada perasaan bersalah, kemudian dia koreksi diri ya, tetapi dia masih belum bisa melihat solusi ya. Dia masih mendekatkan diri dengan sang pemilik semesta untuk mencari ya petunjuk ya. Oke, ini bisa diartikan sisi spiritualnya level up ya. Dia mau belajar ya, dia mau mendengar ya, dia mau mencari petunjuk ya. Di kartu berikutnya Two of Pentacles ya. Dua kartu yang sama ya. Tadi di baris pertama juga ada Two of Pentacles ya. Ini bisa diartikan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dua arti. Bisa dia saat ini sedang fokus dengan prioritas hidupnya yang lain dan dia ingin balance ya. Bisa juga dia dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama sulit untuk dia tentukan ya. Oke, untuk kartu berikutnya Eight of Wands ya. Ini adalah energi dari hubungan ya, dimana di dalam hubungan ini antara dirimu dengan dirinya ya, mudah sekali berubah energinya dari yang mungkin panas karena perselisihan ya, tiba-tiba mungkin berbaikan dan kemudian mesra kembali ya, atau ini juga bisa dikatakan hubungan putus nyambung ya. Dan kalau dilihat dari energi kartu ini ya, Eight of Wands ya, di sini seseorang ini ya, suasana hatinya juga mudah berubah ya. Terkadang dia sangat emosional ya, terkadang dia tenang dan kemudian dia bersikap manis dan romantis ya, bisa seperti itu ya. Pikirannya, perasaannya mudah sekali berubah di dalam satu kondisi ya. Untuk kartu berikutnya Four of Pentacles ya, dia tidak mau kehilangan dirimu ya, bahkan sampai saat ini dia masih begitu menyayangi dirimu ya. Dan dia tidak rela jika dirimu dimiliki oleh orang lain, atau dia masih belum bisa ya melihat dirimu bersama dengan orang lain saat ini ya, karena dia belum merelakan dirimu. Jauh di lubuk hatinya dia merasakan itu ya. Walaupun di sini dia terlihat seperti seseorang yang ingin menyerah ya, nggak ada usaha ya. Di kartu kedua Ten of Swords ya, perasaan ingin menyerah ya, perasaan sudah lelah ya, nggak ngerti caranya lagi mesti gimana untuk memperbaiki hubungan ini. Oke, di kartu berikutnya Six of Cups ya, ada perasaan kangen kepada dirimu ya. Ini adalah perasaannya dimana dia merasakan ingin mengulang saat-saat indah dengan dirimu ya. Dia sering teringat ya saat-saat manis ya, dukungan-dukungan dirimu ya, semangat yang ada di dalam hidupnya karena kehadiranmu ya. Mungkin kalian sering menghabiskan waktu bersama ya, dan di sini dia kangen, pingin lagi ya ketemu dengan dirimu ya, menghabiskan waktu bersama, atau ya sekedar saling cerita ya, bisa seperti itu, karena ini adalah hal-hal indah yang diingat tentang dirimu. Tetapi kalau dilihat dari kartu berikutnya, dia tidak ada usaha untuk melakukan itu ya. Three of Wands ya, dia seperti seseorang yang melihat dari kejauhan ya, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Mungkin dia di sini seperti menunggu waktu yang tepat ya untuk dia melakukan apa yang saat itu menjadi keinginannya ya. Oke, Three of Wands, kelihatan energinya di mana dia seperti seseorang yang banyak termenung ya. Tidak ada tindakan apapun ya, tidak melakukan langkah apapun ya. Tetapi ada yang sedang dia pikirkan ya. Dan mungkin menurutnya saat ini belum waktu yang tepat untuk dia melakukan sebuah tindakan ya atau action ya. Ada kekhawatiran yang dia rasakan ya. Eight of Swords ya, dia khawatir ya dengan apa yang menjadi keinginannya ya. Barangkali dia berpikir bahwa jika dia menyapamu, mungkin tanggapanmu tidak seperti yang dia inginkan juga bisa ya. Ini jelas sekali terlihat ketakutannya ya di sini ya. Padahal ketakutannya ini hanya berupa asumsi ya. Sebenarnya kenyataannya mungkin tidak semenakutkan yang dia pikirkan ya. Oke. Mungkin dirimu adalah seseorang yang tegas kalau berbicara ya, atau
dia teringat dengan energi di kartu pertama ya, Knight of Swords ya, dimana di situ ada sikap spontan ya, yang membuat mungkin dia lebih berhati-hati ya. Bisa jadi dari dua sisi, dia merasa dia sudah pernah melakukan atau mengatakan hal yang di luar dari kendalinya ya, dan membuat dirimu tersinggung, jadi dia malu saat ini untuk menyapa duluan ya. Bisa juga sebaliknya, pada saat dirimu bertemu dengan kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, harapanmu, ya dirimu berkata spontan ya, yang membuat dia jadi ciut nyalinya saat ini untuk menghubungi dirimu. Oke, nanti kita akan membaca ya. Oke, untuk kartu yang terjatuh, Knight of Cups ya. Ya, dia ingin menyampaikan perasaannya ya, atau dia ingin mungkin memberikan sesuatu hal yang ada di dalam hatinya ya. Bisa jadi ungkapan perasaannya atau keinginannya ya tentang hubungan dengan dirimu ya. Tetapi di sini ya, dia seperti seseorang yang kalau mau ya syukur, kalau enggak ya udah. Jadi dia tidak akan menunggu lama dari apa yang menjadi keinginannya itu untuk mendapat respon dari dirimu ya. Misalnya suatu saat nanti kalian ngobrol misalnya ya, dia mungkin akan mengajak dirimu melakukan sesuatu hal misalnya, dan dirimu tidak berkenan untuk menuruti apa yang dia inginkan tersebut ya. Jadi di situ dia akan berpikir bahwa ya sudah, tidak masalah, nggak mau ya udah ya. Kira-kira seperti itu ya energi di kartu yang terjatuh ini tadi. Five of Coins ya, di dalam hubungan antara dirimu dengan dirinya ya, ada salah satu pihak yang berusaha atau melakukan sebuah perjuangan di dalam hubungan ini dengan lebih ya daripada pasangannya ya. Jadi kapasitasnya lebih tinggi ya. Oke, jadi perjuangan yang keras yang dilakukan oleh salah satu pihak di sini. Walaupun dua-duanya mungkin merasa sama-sama berjuang di dalam hubungan ini, tapi tetap ada salah satu yang lebih dominan untuk melakukan sebuah perjuangan ya. Ini juga bisa diartikan salah satu masih sangat berharap terhadap hubungan ini ya, sedangkan salah satunya lagi berpikir bahwa kalau hubungan ini misalnya nyambung ya udah, kalau nggak nyambung ya udah nggak apa-apa, atau bahkan tidak berharap sama sekali ya, sesuai dengan alur kehidupan yang ada ya. Jadi harapan yang begitu besar oleh salah satu pihak terlihat di energi kartu pertama. Untuk kartu berikutnya Hanging Ghost ya. Seseorang ini bisa jadi pada saat ada permasalahan dengan dirimu ya, dia pergi begitu saja tanpa kabar, tanpa pesan ya, atau dia menghilang untuk berpikir karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi bagiannya juga bisa ya. Atau pada saat terjadi sebuah permasalahan ya, di mana masalah ini pada akhirnya membuat kalian tidak berkomunikasi ya, dia seperti seseorang yang tidak mengatakan sesuatu hal di mana itu adalah hal yang seharusnya menjadi pernyataan terakhirnya ya sebelum dia pergi ya. Jadi dia seperti hantu yang menghilang begitu saja. Untuk kartu berikutnya Knight of Staves ya. Oke. Ini adalah energi yang hampir sama dengan kartu yang pertama. Knight of Wands ya. Dia menikmati kebebasannya, tetapi di dalam dia menikmati kebebasannya ya, di kartu berikutnya Five of Cups ya, ada perasaan yang dia rasakan ya, dimana itu adalah perasaan kehilangan ya.
dia merasakan ketidaknyamanan ya. Ada rasa bersalah ya di sini. Ya, jadi dia menikmati kebebasannya, tetapi di dalam hatinya, di lubuk hatinya ya, ada beban moral ya. Jika dia berpikir tentang dirimu, karena bisa jadi di sini dia merasa dia sudah pergi tanpa pesan ya, hanging ghost ya. Dia merasa dia tidak melakukan kewajibannya karena ada the moon ya, di situ ada janji yang harus ditepati, bisa seperti itu. Untuk kartu berikutnya Eight of Cups ya, dia banyak berubah ya. Ada banyak hal yang tadinya menjadi kebiasaannya saat ini sudah tidak dilakukan lagi. Atau bisa juga di sini saat ini dia menjadi seseorang yang memiliki mindset yang berbeda ya tentang hubungan bersama dengan dirimu ya. Jadi cara pandangnya terhadap hubungan dengan pasangan itu saat ini tidak sama lagi seperti sebelumnya ya. Kelihatannya dia mulai banyak belajar juga bisa ya. Untuk kartu berikutnya Four of Swords ya, bisa juga saat ini dia berubah karena dia tidak ingin bertemu dengan masalah yang sama ya. Four of Swords ya, dia merasa ada banyak hal yang membuatnya seperti merasa lelah terhadap hubungan dengan dirimu. Ada banyak permasalahan yang tidak bertemu dengan solusi yang sama-sama dia inginkan ataupun dirimu juga kehendaki atau harapkan ya dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi hubungan ini pada akhirnya menjadi seperti tidak jelas ya. Ada energi the moon, hanging ghost ya, dan Four of Swords ya. Walaupun lagi-lagi dia masih peduli dengan dirimu, Page of Swords ya, di situ terlihat ya, dia adalah seseorang yang masih memperhatikan dirimu ya. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan dirimu ya, itu masih penting ya. Informasi-informasi tentang dirimu itu masih dia butuhkan ya. Bisa jadi dia mencari informasi itu sendiri, atau bisa juga dia bertanya kepada orang-orang terdekat dirimu ya. Oke, kita lihat energi di deck berikutnya. Oke. Untuk kartu yang pertama, Four of Cups ya. Ada perasaan jenuh ya. Jenuh dengan hubungan ini ya, atau bisa juga dia jenuh dengan ya orang-orang yang ada di dekatnya saat ini ya, yang ingin masuk ke dalam kehidupan asmaranya juga bisa ya. Ini bisa dua asumsi ya. Jika saat ini ya hubunganmu dengan dirinya itu bermasalahnya belum lama, misalnya masih 1 bulan yang lalu, masih 1 minggu yang lalu ya, tidak berkomunikasinya masih belum lama ya, artinya dia jenuh dengan dirimu, jenuh dengan hubungan bersama dengan dirimu. Tetapi kalau dia sudah lama sekali tidak berkomunikasi dengan dirimu, sudah 1 tahun ya, atau bahkan lebih ya, artinya saat ini jika dia sedang dekat dengan seseorang ya, dia merasa di dalam hubungannya dengan orang tersebut ya tidak seperti yang dia harapkan ya. Atau orang-orang di sekitarnya yang mungkin sering menghabiskan waktu dengan dirinya ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, karena dia menginginkan orang yang saat ini tidak ada di dekatnya ya, yaitu dirimu ya. Diilustrasikan di kartu pertama Four of Cups ya, seseorang yang sedang duduk dikelilingi oleh cawan-cawan yang warnanya sama ya, bentuknya sama, tetapi dia sedang membayangkan cawan yang bentuk dan warnanya berbeda ya. Oke, di kartu berikutnya Nine of Swords, dia overthinking ya dengan dirimu ya. Dia masih
berpikir tentang apa yang harus dia pertanggungjawabkan kalau dilihat dari energinya ya. Karena ada the moon ya di kartu terakhir ya. Kartu terakhir di baris keempat ya. Artinya di sini dia berpikir tentang hal-hal yang mengganggu ketenangannya ya. Karena terkadang kalau kejadiannya ini sudah lama ya, permasalahannya bersama dengan dirimu ya, maka dia akan sering lupa pada waktu siang, pada waktu dia sibuk ya. Tetapi jika dia sedang beristirahat, dia sedang sepi ya, dan dia ada banyak waktu untuk merenung ya, berbicara dengan dirinya sendiri ya, dah di situ dia akan teringat dengan pertanggungjawabannya tentang hubungannya bersama dengan dirimu. Oke, untuk kartu berikutnya The Lovers ya. Di sini kalian berdua sebenarnya masih saling mencintai ya, terlepas dari pro dan kontra di dalam hubungan ini ya. Koneksi di antara kalian masih sangat kuat di sini. The Lovers ya. Dan di kartu berikutnya Six of Pentacles. Dia mau memberikan dirimu dukungan ya. Jadi karena mungkin masih ada perasaan sayang ya. Jika dirimu membutuhkan bantuannya ya. Jika dia bisa memberikan kontribusi ya, dengan masalah yang saat itu ada dan dia tahu ya, dia akan mau melakukan ya hal tersebut ya. Dia mau mendukung secara finansial jika dia mampu, atau dia akan mensupport dirimu ya, jika memang dia bisa melakukan hal itu. Untuk kartu berikutnya Queen of Wands ya. Dia merasa dengan dirimu di dalam hubungan ini ya, walaupun banyak masalah tapi dia tetap merasa happy ya. Ada hal yang membuat dia bahagia ya. Jadi terkadang cekcok ya, karena keduanya tidak bertemu dengan titik temu ya di dalam memandang sebuah permasalahan ya. Atau bisa juga di sini sudah ada kata-kata yang menyakitkan, sudah ada hal-hal yang membuat hubungan ini sulit untuk kembali karena masing-masing selalu teringat dengan hal negatif yang ada di hubungan ini misalnya. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia mengakui dirimu adalah seseorang yang membuat dia jatuh cinta ya. Oke, di kartu berikutnya Two of Swords ya. Di sini terlihat adanya dua keputusan yang sulit untuk dia tentukan di dalam hubungan ini ya. Karena kalau dilihat dari energinya, sepertinya dia sulit untuk menentukan keputusan untuk dia pertanggungjawabkan ya. Mungkin dia ingin menghubungi dirimu kembali, tetapi dia tidak siap dengan tanggung jawab yang harus dia selesaikan ya. Di satu sisi dia berpikir bahwa kalau tidak menghubungi dirimu dia akan kehilangan jejak, dan dia tidak siap dengan kehilangan dirimu sepenuhnya ya. Atau dia juga tidak bisa membayangkan jika dirimu sudah dimiliki oleh orang lain dan dia sudah tidak lagi bisa berinteraksi dengan dirimu. Itu bukan hal yang mudah untuk dirinya ya. Oke, ada dua keputusan yang dia tidak bisa tentukan di sini untuk saat ini ya. Di kartu berikutnya Queen of Swords ya. Di sini dia seperti seseorang yang pada akhirnya ya untuk saat ini fokus dengan segala sesuatu hal yang ada di dalam hidupnya yang menurutnya itu adalah hal yang positif ya. Oke, jika dia bisa seperti ini seharusnya dirimu juga bisa ya. Queen of Swords, seseorang yang mampu menciptakan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya atau apa yang menjadi ekspektasinya ya, karena dia sadar bahwa kebahagiaan itu adalah dari dalam diri sendiri ya. Oke, walaupun mungkin ya ini bisa dia lakukan di saat dia sedang berada di jam-jam produktif ya, misalnya siang ya, atau pada saat dia bekerja ya, tetapi pada waktu malam hari ya, saat dia sedang beristirahat ya, dia sering sekali tiba-tiba teringat dan kemudian overthinking ya. Teringat siapa lagi kalau bukan dirimu ya. Oke, dan di kartu berikutnya The Moon ya. Ada janji yang masih membuat dia terbebani, atau ada rencana yang belum terrealisasi yang masih ditunggu oleh salah satu pihak ya. Ini juga bisa diartikan ketidakpastian di dalam hubungan ini ya. Oke.
Untuk kartu yang pertama, Knight of Cups ya. Ya, ini kartu yang tadi terjatuh ya. Diklarifikasi dengan kartu yang saya ambil dari deck yang terakhir ya. Cukup 5 deck saja ya, nanti kepanjangan. Oke, jadi hal yang ingin dia sampaikan kepada dirimu ya, tentang keinginannya ya. Dia berpikir jika dirimu menerima ya, oke, dia senang sekali. Tapi jika tidak ya sudah tidak masalah ya, karena dia sadar ya, dia sudah banyak belajar tentang apa yang menjadi ekspektasinya terhadap hubungan ini. Untuk kartu berikutnya, Page of Wands ya. Ya, ini adalah keinginannya untuk menyapa dirimu ya, jelas sekali ya. Kesimpulannya adalah dia ingin menyapa dirimu di sini. Memang dia ingin menghubungi dirimu ya, tetapi waktunya ya, mungkin kalau tidak saat ini ya, kita akan melihat beberapa waktu lagi ke depan ya, karena keinginan ada, tetapi untuk dia melakukan hal tersebut ya, dia harus mengalahkan kekhawatirannya atau ketakutannya di kartu baris kedua ya, Eight of Swords ya. Oke, dan dia masih memiliki banyak keinginan atau ekspektasi terhadap hubungannya bersama dengan dirimu. Maka kalau saya simpulkan ya, potensi untuk dia menghubungi dirimu itu ada ya. Bahkan cukup besar potensi tentang kemungkinan hal tersebut ya. Cepat atau lambat, kelihatannya dia akan menghubungi dirimu. Untuk kartu berikutnya, Seven of Pentacles ya. Ya, dia ingin ya, atau dia memiliki harapan ya, pada saat dia menghubungi dirimu ya, dia akan bertemu dengan kondisi yang menyenangkan ya. Jadi Seven of Pentacles, dia seperti yakin dengan apa yang menjadi idenya atau apa yang menjadi rencananya tersebut akan bertemu dengan harapannya ya, atau akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya ya. Oke, untuk kartu berikutnya, The Wheel of the Year ya. Ya, ini adalah energi masa lalu yang sering hadir di dalam hidupnya ya. Bisa juga terkadang dia melihat dirimu secara tidak sengaja di sosmed ya, atau orang-orang terdekatnya sering membicarakan dirimu ya. Atau kalian bertemu secara tidak langsung juga bisa ya. Bisa juga dia memiliki barang-barang ya lama dari dirimu ya. Barang-barang pemberianmu yang masih tersimpan ya. Dan kemudian di saat dia melihat barang tersebut ya, dia akan teringat dengan dirimu ya. Jadi jika kalian tidak saling berinteraksi, sangat besar kemungkinan ada benda yang membuat dia seperti terbawa di dalam energi masa lalu kembali ya. Untuk kartu berikutnya, Page of Cups ya. Oke, jadi dia berpikir di sini bahwa di dalam hatinya ada hal yang ingin dia ungkapkan bersama dengan dirimu. Dia mungkin ingin menghabiskan waktu bersama ya. Dia ingin melakukan segala sesuatu hal yang membuat dia seperti bahagia ya di waktu-waktu yang pernah terjadi sebelumnya ya, karena Six of Cups di kartu berikutnya ini adalah seperti keinginannya untuk reunion ya dengan dirimu, keinginannya untuk bernostalgia ya. Jadi ada keinginan di dalam hatinya. Mungkin pada saat dia menyapa dengan dirimu ya, keinginannya di dalam hatinya yang tidak bisa dia ungkapkan secara jelas ya, mungkin karena rasa malu ya. Jelas sekali terlihat di sini ada rasa malu di dalam dirinya yang cukup besar untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya ya, tetapi keinginan untuk menyapamu, untuk sekedar ngobrol dengan dirimu itu dorongannya cukup besar ya. Oke, mungkin dia akan mengajak dirimu pergi ke suatu tempat ya untuk menghabiskan waktu bersama. Mungkin seperti itu ya, ngobrol bareng ya, makan bareng ya, mungkin seperti itu, atau jalan-jalan ya. Tergantung dulu kalian sering melakukan aktivitas apa pada saat berdua ya. Mungkin makan bareng ya, mungkin pergi ke suatu tempat yang indah ya, atau dan lain sebagainya. Oke, kita akan mengambil nasihat dari Oracle Card ya.
Go outside, ya. It's time to go outside, ya. Wherever you are and feel at one with your habitat. Oke, jadi ini dirimu disuruh piknik ya, atau menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang tentunya yang positif ya. Orang-orang yang bisa dirimu pilih ya, untuk memberikan kebahagiaan, energi positif, atau hal-hal yang bisa mengalihkan pikiranmu ya dari masalah di dalam hubungan ini ya. Karena kalau dilihat dari energinya tadi ada banyak masalah yang sulit untuk dicari solusinya ya. Mungkin masalah tersebut jika terlalu sering difikirkan ya, atau bahkan dipersoalkan ya, masalah tersebut mungkin akan semakin terasa, semakin membuat stres karena solusinya juga belum terlihat ya. Apalagi jika dirimu pada saat melihat masalah tersebut timbul emosi atau kekecewaan dari dalam diri ya, itu hanya akan membentuk energi negatif di dalam dirimu ya. Sebaiknya ya disarankan dirimu pergi ke suatu tempat ya, atau melihat sisi yang lain ya. Di dunia ini ada banyak sisi-sisi yang indah yang bisa dinikmati ya, atau banyak orang-orang yang menarik di sekitarmu yang bisa memberikan energi positif ya. Karena kesulitan atau masalah di dalam hubungan itu seperti air keruh ya. Jadi bersabarlah dan jangan mengaduknya ya, karena sebentar lagi air keruhnya akan kembali jernih ya setelah kotorannya mengendap ya. Kamu akan mungkin bisa melihat masalah tersebut ya lebih jelas dan bertemu dengan solusi yang terbaik di situ ya. Oke, jika belum tahu harus melakukan apa ya, sebaiknya fokus dengan hal-hal yang positif ya, dengan orang-orang yang bisa memberikan kontribusi positif untuk tujuan yang baik ya. Misalnya pergi keluar, ngobrol, bertukar pikiran ya. Siapa tahu di situ ada peluang bisnis ya, atau hal-hal yang membahagiakan lainnya ya. Karena pikiranmu itu seperti magnet ya. Jika dirimu memikirkan kebaikan, dirimu akan memikat atau mendatangkan kebaikan untuk dirimu, hidupmu ya. Begitu juga jika memikirkan masalah ya, keruwetan ya, atau bahkan pikiran-pikiran negatif yang lain ya, itu juga akan berpotensi mendatangkan masalah sesuai dengan apa yang dirimu pikirkan ya. Oke, jadi sebisa mungkin ya selalu tanamkan pikiran yang baik ya, dan tetap positif ya, berusaha untuk itu ya. Itu bukan hal yang mudah ya, tetapi bisa diusahakan ya. Oke, pilih teman atau partner yang tepat untuk menikmati waktu jalan-jalan ya. Semoga dirimu bisa lebih happy setelahnya ya, dan bisa berpikir jernih untuk segala sesuatu hal yang perlu penyelesaian di dalam hidupmu ya. Oke, sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.